Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas mengenai mata kuliah hukum internasional. Dalam sesi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional bisa kita bagi menjadi 3 era ataupun 3 zaman, yakni zaman klasik dan zaman pertengahan serta zaman modern. Zaman klasik ini ada dan kemudian berkembang di era sebelum 1500 Masehi atau sebelum abad ke-15 Masehi, di mana pada zaman klasik ini muncul dan juga berkembang kerajaan-kerajaan seperti Yunani kuno, Romawi, dan juga perkembangan dalam sejarah agama dan negara di wilayah India, kemudian Cina, Yahudi, dan juga Islam. Di zaman pertengahan, ini terjadi di era abad ke-16 hingga ke-20, di mana pada abad ini ajaran ketuhanan mendominasi dan terjadi the dark age atau masa kegelapan dari perkembangan hukum internasional. Meskipun kemudian di akhir abad menuju ke abad 20 Masehi terjadi perkembangan yang kemudian cukup signifikan dan menjadikan satu tonggak sejarah dalam perkembangan hukum internasional yang kemudian pesat di era ke-20. Nah, di era abad ke-20 ini perkembangan HI semakin pesat dan juga ada dua aliran yang kemudian berkembang, yakni aliran naturalis dan aliran positivistik. Akan kita ulas satu persatu dari perkembangan hukum internasional. Yang pertama adalah pada masa Yunani klasik, di mana di masa Yunani ini dikenal adanya negara kota ataupun negara polis yang juga sudah kemudian ada hukum internasional, sudah dipraktekkan kaidah-kaidah hukum internasional dalam taraf embrio, yang kemudian oleh Profesor Vinogradov disebut sebagai intermunicipal law. Nah, intermunicipal law ini terdiri dari aturan-aturan kebiasaan atau customary rules yang sudah menjadi hukum. Misalnya saja, sifat yang kemudian tidak dapat diganggu gugatnya pesuruh-pesuruh dalam medan perang. Kemudian keharusan pernyataan perang sebelum melakukan perang, kemudian perbudakan tawanan perang, suatu utusan resmi dari suatu negara ke negara lain tidak boleh diganggu gugat ataupun tidak boleh diganggu begitu ya. Kemudian prajurit yang gugur di medan perang harus dikebumikan dengan hormat, serta para tawanan perang boleh ditukar satu sama lain. Nah, itu adalah perkembangan hukum internasional di masa Yunani kuno. Kemudian perkembangan hukum internasional di masa Romawi kuno, di mana terdapat sumbangsih yang cukup berarti di dalam pertumbuhan hukum internasional. Mula-mula hukum yang berlaku di Romawi kuno adalah apa yang dikenal dengan istilah ius civil, yaitu hukum yang berlaku untuk para warga negara Romawi sendiri. Dalam proses perkembangannya, mereka juga mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian tidak mungkin hubungan antara mereka dengan bangsa lain itu tunduk pada ius civil ya, karena ius civil sejatinya adalah hukum ataupun aturan yang mengatur antar warga Romawi kuno itu sendiri. Sehingga kira-kira pada tahun 242 sebelum Masehi, di Romawi kuno sudah diadakan semacam hakim khusus yang diberi wewenang untuk mengadili perkara-perkara antara orang-orang asing satu sama lain. Hakim ini dinamakan praetor per nurs. Nah, hukum yang kemudian dipakai sebagai landasannya diberi nama sebagai ius gentium. Ius gentium ini mula-mula sebagai hukum yang dipakai untuk mengatur hubungan hukum antara orang Romawi satu dengan orang bukan Romawi, atau antara orang
bukan Romawi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam perkembangannya lebih lanjut bahwa ius gentium ini kemudian berubah menjadi hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa. Nah, selain apa yang kemudian sumbangsih yang diberikan oleh Yunani, klasik, dan Romawi, sesungguhnya bangsa-bangsa Asia pun juga mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan hukum internasional. Sebut saja Tiongkok, Champa ya. Bahkan tidak bisa kita menafikan ya bagaimana Indonesia, Nusantara, kebesaran kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan juga Asia, kemudian kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit. Pun demikian halnya peradaban Islam di masa lampau juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan hukum internasional. Di Eropa pada masa lalu terdapat pusat-pusat kebudayaan Islam ya, antara lain di Spanyol, di Cordoba dan juga Granada. Nah, kemudian zaman perkembangan hukum internasional yang selanjutnya adalah pada masa abad pertengahan ataupun zaman pertengahan ya. Tatkala kekaisaran Romawi meluas sampai meliputi bagian-bagian dunia yang lain ya. Yang kemudian ternyata pada masa abad pertengahan ini terjadi satu situasi yang kemudian menghambat pertumbuhan hukum internasional. Bahwa ada dua hal penting yang kemudian menjadi alasan penghambat bagi pertumbuhan hukum internasional, bahwa yang pertama kesatuan dunia atau kesatuan duniawi dan juga rohaniawi sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci. Sekalipun sampai batas tertentu kesatuan ini semata-mata bersifat pengertian belaka. Dan kemudian yang kedua adalah struktur feodal Eropa Barat yang terikat pada suatu jenjang yang kemudian menghambat munculnya negara-negara yang merdeka. Melainkan pada waktu itu adanya satu kondisi yang mencegah negara-negara pada waktu itu untuk memperoleh sifat kedaulatannya sendiri. Nah, namun dalam masa abad pertengahan ini di era 1600-an, tepatnya di tahun 1648 terjadi satu peristiwa yang menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan hukum internasional di masa modern, yakni adanya perjanjian perdamaian Westphalia, yaitu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang Eropa 30 tahun. Nah, sebenarnya kalau kemudian dikatakan bahwa perjanjian perdamaian Westphalia ini merupakan suatu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru dalam sejarah ya, masyarakat internasional yang kemudian tidak punya kaitannya dengan masa lalu, kurang tepat ya, karena perjanjian Westphalia tersebut tidak lain merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi dan juga sekularisasi kehidupan manusia, terutama perebutan kekuasaan duniawi antara negara dengan gereja pada masa abad pertengahan. Nah, itu tadi di masa pertengahan ada masa keterpurukan, tapi juga kemudian masa kebangkitan kembali, dan terutama di abad ke-18 hingga ke-19 ini hukum internasional berkembang menjadi ataupun menuju ke arah yang lebih positif lagi, di mana negara-negara Eropa sesudah Kongres Wina 1815 berjanji untuk selalu memakai prinsip-prinsip hukum internasional. Dan pada abad ini juga muncul dan juga dibuat beberapa perjanjian ataupun perundingan. Salah satunya adalah Perjanjian Internasional Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan Konvensi Den Haag II tahun 1907. Dan salah satu agenda ataupun peristiwa penting pada abad ini adalah lahirnya organisasi internasional ya, yakni Palang Merah Internasional ICRC yang didirikan oleh Henry Dunant tahun 1863.
Nah, kemudian selanjutnya adalah di abad ke-20 hingga sekarang. Di abad ke-20 ini hukum internasional berkembang sangat pesat. Sebab banyak lahirnya negara-negara yang baru dan juga didukung dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kemudian semakin mempermudah hubungan antara negara dan negara. Dan dalam abad ini juga semakin banyak lahirnya perjanjian-perjanjian internasional dan organisasi internasional. Dan di abad ini hukum internasional menempati posisi yang sangat penting sebab mengatur segala aspek kehidupan masyarakat internasional yang kemudian bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keserasian masyarakat internasional. Dan saya kira cukup untuk sejarah hukum internasional, kita akan lebih banyak untuk mendiskusikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.